Saya dan saudara yang hidup di zaman ini, kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Tetapi sayangnya saudara, banyak orang yang hidup di akhir zaman, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang hidup di akhir zaman, sehingga mereka tidak menjalani kehidupan mereka sebagaimana seharusnya orang yang hidup di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah saudara sadar bahwa saudara sedang hidup di akhir zaman? Dan bagaimana seharusnya saya dan saudara menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini? Dengarkan terus renungan ini saudara. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Channel Renungan ini dibuat untuk menolong setiap saudara merenungkan firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini? Silakan lihat di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita di akhir zaman. Banyak orang-orang yang hidup di akhir zaman ini saudara, tetapi mereka tidak memahami bagaimana seharusnya menjalani kehidupan di akhir zaman. Tetapi di dalam video ini saudara, kita akan belajar bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Dengarkan terus renungan ini saudara, namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman. Saudara, setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak sadar, kita adalah orang-orang yang hidup di akhir dari akhir zaman. Dan sebagai orang yang hidup di akhir zaman ini, saudara, kita harus menjalani kehidupan kita dengan benar. Sebagaimana seharusnya kita hidup di akhir zaman menurut firman Tuhan. Dan itulah yang akan kita belajar di dalam 3 seri video ini, saudara. Di teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik ini adalah dari Matius pasal yang ke-24 dan Matius pasal 25. Di mana kedua pasal ini berisikan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Saudara, di ayat pertama sampai ayat yang ke-28 di pasal 24, Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di mana akan terjadi penderitaan di sana, di mana akan terjadi siksaan yang berat di sana, lalu kemudian munculnya Mesias-Mesias palsu. Lalu di ayat 29, Yesus mengajarkan tentang perumpamaan tentang pohon ara, untuk menegaskan bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Lalu di ayat 37, Yesus menggambarkan akhir zaman itu sama seperti orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Di mana ayat 37 sampai 39 dikatakan di sana, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi sama seperti pada zaman Nuh, di mana mereka tidak sadar, mereka kawin mengawinkan, mereka berpesta pora, sampai akhirnya Nuh masuk bahtera dan air bah melenyapkan dan membinasakan mereka semua. Demikian juga pada akhir zaman. Begitu banyak orang yang tidak akan siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka pesta pora, mereka kawin mengawinkan dan sebagainya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita yang hidup di akhir zaman ini, ayat 42 ditegaskan di sana, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Firman Allah mencatat bahwa waktunya sudah dekat, tapi tidak ada yang tahu. Bahkan Yesus pun pernah berkata bahwa hanya Bapa yang tahu. Nah, itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, berjaga-jagalah. Lalu kemudian, saudara, Yesus mengajarkan 3 perumpamaan, bagaimana harus berjaga-jaga, bagaimana cara kita berjaga-jaga. Dari perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, itu yang sudah kita belajar dari video pertama. Dan kemudian perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana, itu ada di pasal 25 ayat 1 mulai. Dan kemudian perumpamaan tentang talenta, itu ada di pasal 25 ayat 14. Lalu kemudian setelah Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya berjaga-jaga melalui 3 perumpamaan itu, maka firman Allah menegaskan ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahtanya. Lalu ayat 32. Lalu semua bangsa akan datang berkumpul di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi saat Tuhan datang, dan dia akan memisahkan mereka menjadi 2 kelompok, sesuai dengan konteksnya, saudara, orang yang berjaga-jaga dan orang yang tidak berjaga-jaga. Dan dikatakan di sini ayat 34, dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai semua yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi orang-orang yang berjaga-jaga, yang disebutkan juga yang di sebelah kanannya itu, akan masuk ke sorga yang mulia. Sedangkan orang yang tidak berjaga-jaga, langsung ayat 46 di sana dikatakan, saudara, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi ketika dia datang, dia akan memisahkan manusia menjadi 2 kelompok.
Satu masuk ke sorga, satu masuk ke neraka. Yang berjaga-jaga masuk ke sorga, yang tidak berjaga-jaga pada saat kedatangannya akan masuk ke neraka. Nah, itu sebabnya, saudara, firman Allah tadi di ayat 42 pasal 24 dikatakan berjaga-jagalah. Karena saat kedatangannya, ketika kita didapati berjaga-jaga, maka yang akan menjadi bagian kita adalah sorga yang mulia. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita berjaga-jaga sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini? Itulah yang kita belajar di 3 seri video ini, saudara. Melalui 3 perumpamaan yang dijelaskan dan diterangkan oleh Yesus. Jadi setelah ayat 42, dia menegaskan tentang hidup yang berjaga-jaga. Karena saat kedatangannya sudah begitu singkat, sudah begitu dekat, maka kemudian dia mengajarkan 3 perumpamaan bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga. Dan di video pertama, saudara, kita sudah belajar dari perumpamaan pertama, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Di mana hamba yang setia ini dipercayakan tugas oleh tuannya, lalu kemudian dia melakukan tugasnya dengan baik, dan saat tuannya datang pun dia masih melakukan tugasnya dengan baik, sehingga dia mendapat upah atas melakukan tugasnya itu, dia percayakan lebih. Lalu kemudian ada hamba yang jahat, yang pada awalnya mungkin melakukan tugasnya, tetapi lama tuannya itu tidak datang, sehingga akhirnya dia mulai memukuli hamba yang lain, dan dia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya lagi, bahkan dia makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Artinya apa, saudara? Hamba yang jahat itu tidak melakukan tugasnya dengan setia, bahkan hanya mencari kepuasan daging dan hawa nafsu. Dan saat itulah, pada saat yang dia tidak sangka, datanglah tuannya dan kemudian membinasakan dia dan memasukkan dia ke tempat di mana di sana ada ratap dan keretakan gigi. Itulah neraka, saudara. Jadi dari perumpamaan pertama, kita sudah belajar di dalam video pertama, bagaimana cara kita berjaga-jaga, lakukan dan kerjakan dengan baik segala tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, dan hiduplah bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan. Jangan hidup menuruti hawa nafsu, jangan hidup hanya mencari kepuasan daging, kesenangan daging. Sebagai orang yang hidup di akhir zaman, berjaga-jagalah. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Dari perumpamaan ini dijelaskan. Hiduplah dengan benar, hiduplah sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan, dan lakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Apa tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saudara? Mungkin saudara dipercayakan oleh Tuhan tanggung jawab dalam satu bidang pelayanan. Kerjakan itu, bukan hanya di waktu tertentu, saudara, tapi kerjakan itu setiap saat dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan dengan cara yang terbaik. Satu kehormatan, kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan. Dan sebagai orang yang hidup berjaga-jaga di akhir zaman, mari kita kerjakan terus tanggung jawab kita. Dan hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Itu yang sudah kita belajar di video pertama, dari perumpamaan yang pertama, saudara. Dan kemudian, ini lagi di ayat 42, di sana dikatakan karena itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Sekarang kita akan belajar dari perumpamaan kedua, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita harus berjaga-jaga, yaitu dari perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Itu ada di pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Saya tidak akan bacakan seluruhnya ayat-ayat ini, saudara, tetapi sebagai gambaran besarnya, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa kalau di dalam Alkitab diberikan perumpamaan, maka sifat dari perumpamaan itu adalah bahwa ada hal yang sebelumnya diajarkan, lalu kemudian ada perumpamaan yang diberi untuk memperjelas apa yang sebelumnya diajarkan. Sehingga dalam kita menafsirkan perumpamaan itu, kita harus melihat apa latar belakang perumpamaan itu diberikan, diajarkan, lalu kemudian kita menafsirkan perumpamaan itu sesuai dengan tujuan apa yang sebelumnya diajarkan. Di mana sekali lagi, di dalam konteks ini, topik yang dijelaskan adalah topik tentang akhir zaman. Dan kemudian, sebelum Yesus memberikan 3 perumpamaan, di ayat 42 dia menegaskan, karena itu berjaga-jagalah. Dan bagaimana cara kita berjaga-jaga? Perumpamaan pertama dia mengajarkan melalui perumpamaan pertama. Dan hal kedua, dia mengajarkan melalui perumpamaan kedua ini, yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Artinya, saudara, kita menafsirkan perumpamaan ini harus sesuai dengan
Apa latar belakangnya perumpamaan ini diberikan? Yaitu berjaga-jaga. Jadi simpel saja. Yesus mau mengajarkan melalui perumpamaan garis-garis bijaksana dan garis-garis yang bodoh tentang berjaga-jaga. Bagaimana seharusnya kita berjaga-jaga? Ya, memang seringkali saudara perumpamaan ini sering ditafsirkan detail-detail. Sampai apa itu minyak ditafsirkan, siapa pembeli minyak ditafsirkan, apa itu pelita ditafsirkan, siapa itu gadis bijaksana, gadis bodoh ditafsirkan, dan sebagainya. Sehingga akhirnya seringkali sudah keluar dan jauh dari tujuan perumpamaan ini diberikan. Sekali lagi, tujuan dari perumpamaan ini, saudara, hanya untuk menegaskan ayat 42 dan 44. Yaitu berjaga-jagalah dan siap sedialah karena anak manusia datang pada saat kamu tidak duga. Jadi hal yang sangat mendasar yang bisa kita belajar dari perumpamaan tentang garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh ini, saudara, bahwa pada awalnya baik garis bijaksana maupun garis yang bodoh ini, mereka sama-sama mempersiapkan diri. Tetapi di tengah jalan garis yang bodoh ini, mereka tidak siap karena mereka tidak membawa serta minyaknya, saudara. Ini menggambarkan orang-orang yang pada awalnya siap sedia untuk menyambut Tuhan yang kedua kali, tetapi di tengah jalan mereka tidak siap. Artinya apa, saudara? Bahwa akan ada orang-orang yang pada awalnya mereka ikut bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi di tengah jalan, akhirnya mereka bukan menjadi bagian orang yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai, saudara, saya dan saudara pada awalnya kita giat. Pada awalnya kita berjuang dengan keras. Firman Allah berkata, ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Jangan sampai kita pada awalnya terlihat sebagai orang yang paling siap. Karena kelihatannya tidak ada bedanya perempuan bijaksana dan perempuan bodoh itu tadi, saudara. Sama-sama membawa pelita. Kita juga terlihat sepertinya siap sedia, sepertinya sungguh-sungguh. Tetapi pada akhirnya menjadi bagian wanita yang bodoh, bukan menjadi wanita yang bijaksana, yang siap sedia menyambut mempelai. Jangan sampai, saudara, menjadi yang terdahulu tetapi yang menjadi terkemudian. Jangan sampai sepertinya saudara mempersiapkan diri, tapi di tengah jalan, akhirnya saudara bukan menjadi bagian orang yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena di sekeliling saudara juga, saudara mungkin bisa melihat ada orang-orang yang dulu begitu sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya menghilang, saudara. Begitu serius melakukan pelayanan, bekerja untuk Tuhan, beribadah, mengikut Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, berkorban, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya hilang. Pada awalnya kelihatan baik-baik saja, tetapi pada akhirnya tidak siap. Biarlah setiap kita yang mau diajarkan dari perumpamaan ini, kita siap sedia bukan hanya di waktu tertentu saja, tapi kita terus-menerus siap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita persiapkan diri kita, saudara. Perempuan yang bodoh ini, yang menjadi kesalahan mereka adalah mereka tidak berpikir dengan matang. Mereka tidak mempersiapkan diri dari awal. Sehingga di tengah jalan, akhirnya mereka tidak siap menyambut pengantin itu. Demikian juga, saudara, saat ini penyambutan kita terhadap kedatangan Tuhan, baik menjemput kita pribadi lepas pribadi, baik untuk kedatangannya yang kedua kali, itu satu pekerjaan penantian yang penting, saudara, yang perlu kita pikirkan dengan matang. Ada banyak untuk masa depan, saudara akan bersiapkan dengan baik, persiapkan dengan matang. Untuk masa tua, saudara persiapkan dengan matang. Untuk anak-anak saudara persiapkan dengan matang. Tapi apakah saudara persiapkan dengan matang untuk menyambut kedatangan Tuhan? Baik untuk kehidupan saudara pribadi lepas pribadi, baik untuk kedatangannya yang kedua kali. Seringkali kita hanya melakukan dengan sembrono, seperti perempuan bodoh ini tadi, saudara. Jadi untuk penyambutan Tuhan yang kedua kali, kita harus persiapkan dengan matang dari awal. Artinya apa? Mulai sekarang persiapkan diri kita, saudara, untuk siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ketika dia menjemput kita pribadi lepas pribadi, kita siap sedia. Ataupun ketika kita masih hidup dia datang kedua kali, kita tidak tahu. Kita pun siap sedia.
Kita siap bukan hanya sampai waktu tertentu, tapi kita siap terus. Sampai selama-lamanya. Esok hari kita tetap siap. Jadi berjaga-jaga di sini yang diajarkan melalui perumpamaan garis bijaksana dan garis bodoh ini adalah bahwa kita perlu persiapkan dengan matang dari awal persiapan kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, dan kita perlu mempersiapkan hari demi hari, bukan hanya sampai waktu tertentu, tapi hari demi hari kita tetap siap sedia, sama seperti garis yang bijaksana itu. Kita bersyukur saudara buat firman Tuhan ini. Sampai di video kedua ini kita sudah belajar. Ketika Yesus mengajarkan tentang akhir zaman, dalam khotbah akhir zaman. Dia mengajarkan bahwa kita harus siap sedia dan berjaga-jaga. Karena pada akhirnya saudara, pada saat kedatangannya yang kedua kali, manusia akan dipisah menjadi dua kelompok. Satu masuk surga yang mulia, itulah orang-orang yang berjaga-jaga. Dan satu masuk ke dalam neraka yang penuh penyiksaan, itulah orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya tidak ada pilihan. Saya dan saudara harus berjaga-jaga sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Bagaimana kita berjaga-jaga saudara? Yesus mengajarkan melalui 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita sudah belajar di video pertama. Di mana di sana kita diajarkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita kerjakan saudara. Dengan penuh tanggung jawab. Dan kita harus hidup sebagaimana seharusnya anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan hidup hanya memuaskan keinginan daging dan nafsu, sama seperti hamba yang jahat itu. Yang mulai makan minum, pesta pora bersama pemabuk-pemabuk ketika tuannya tidak datang-datang. Dan kemudian di video kedua ini kita sudah belajar dari perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Kita tidak perlu menafsirkan detail-detail, tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa kesiapan kita untuk kedatangan Tuhan itu perlu dipersiapkan dengan matang, saudara. Perlu dipikirkan dengan matang, sama seperti garis bijaksana itu. Tetapi garis yang bodoh itu, saudara, memang dia ikut bersiap, tetapi dia tidak persiapkan dengan matang. Padahal penyambutan mempelai itu adalah penyambutan yang serius, penyambutan yang penting. Sehingga mereka tidak diterima lagi, padahal itulah tugas mereka, menyambut mempelai. Jangan sampai saudara, pada awalnya saudara siap sedia, tapi pada akhirnya saudara menjadi terkemudian. Dan tidak ikut siap dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kenapa? Karena saudara tidak persiapkan dengan matang. Karena menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, itu hal penting, itu hal serius. Yang perlu kita persiapkan dari awal. Mari kita persiapkan hidup kita dari awal, saudara. Dan kemudian hari demi hari juga kita persiapkan. Karena bukan hanya sampai waktu tertentu. Kita harus siap sedia sampai akhir kehidupan kita, saudara. Kita harus siap sedia untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Baik secara pribadi, baik secara umum. Kalau pada saat itu kita masih hidup. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Kita akan menjadi bagian orang-orang yang siap sedia pada saat dia datang, baik untuk menjemput kita secara pribadi, baik pada saat dia datang untuk kedua kalinya. Karena kita tetap berjaga-jaga. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu. Di mana kami kembali sudah belajar di video ini, saudara, dari perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Bahwa dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, kami harus benar-benar bersiap dengan baik. Kami harus benar-benar bersiap dengan matang. Dan kami bersiap bukan hanya sampai waktu tertentu, tapi sampai akhir hidup kami. Kami mau seperti gadis yang bijaksana, yang dari awal dia pikirkan dengan baik, dan kemudian dia menjalaninya dengan baik. Tidak seperti gadis yang bodoh, yang dari awal ikut bersedia, tetapi di tengah jalan mereka tidak siap. Kami mau siap sampai akhir kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.